Di Timur Tengah terkenal dengan kering kerontang, tapi faktanya tidak dengan Palestina. Inilah fakta penting tentang Palestina yang luput dari pantauan dunia. Dan kalian harus tahu 5 fakta penting ini tentang negeri Palestina. Tonton sampai habis videonya biar kamu tahu fakta kehidupan rakyat Palestina dan negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Persoalan konflik Israel dan Palestina menimbulkan banyak pembahasan menarik, dari mulai akar masalah, kehidupan sosial di area konflik, hingga persoalan sumber daya alam. Dalam sejarah dunia, pendudukan suatu wilayah oleh negara lain erat kaitannya dengan motif pengerukan sumber daya alam. Seperti yang terjadi, kolonialis bakal mengangkut sumber daya alam untuk kepentingannya sendiri, sementara negara jajahannya harus hidup menderita dan tak merasakan hasil dari pengerukan itu. Konflik yang masih terjadi di Palestina menimbulkan banyak ketertarikan masyarakat dunia tentang Palestina. Palestina terkenal dengan Masjid Al-Aqsa yang berdiri di Yerusalem. Banyak orang yang menyangka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang berkubah emas, padahal hal tersebut keliru. Masjid Al-Aqsa adalah komplek yang sangat luas yang terdiri dari beberapa masjid, yaitu diantaranya Dome of the Rock, Masjid Marwani, Masjid Qibli, dan Masjid Buraq. Dan ini dia 5 fakta penting lainnya tentang negara Palestina yang masih jarang orang ketahui yang dilansir dari beberapa sumber. Fakta pertama, Palestina diberkahi air yang melimpah. Pada tahun 1938, seorang geolog bernama A. Bone mempublikasikan riset terkait Natural Resources of Palestine. Dia menyebut ada 3 sumber daya alam potensial di wilayah Palestina, salah satunya adalah sumber daya air. Di Timur Tengah yang terkenal dengan kering kerontang, air adalah sumber kehidupan yang tak ternilai. Dalam kasus di Arab Saudi misalnya, air sangat mempengaruhi jalan sejarah suatu negara. Perlu diketahui bahwa saat awal pendirian Arab Saudi tercatat sebagai salah satu negara yang cukup miskin, dengan kesulitan menemukan air yang membuat roda ekonomi yang tak bisa tumbuh, sehingga pembangunan tidak bisa terjadi, sehingga mengakibatkan kehidupan politik sangat tidak stabil. Ketika negara Timur Tengah lain sibuk mencari air, Palestina justru sudah diberkahi air yang melimpah. Menurut Bone, air bisa mudah ditemukan di Palestina. Saat mengebor tanah, air langsung deras keluar, di mana sungai-sungai juga jarang kekeringan karena siklus musim panas dan hujan selalu tepat bergantian. Akibat air melimpah ruah dibarengi oleh kemunculan teknologi yang dibawa oleh Inggris, maka sektor pertanian Palestina bisa tumbuh dengan pesat. Bahkan keberadaan air tak hanya berguna buat pertanian, tetapi juga energi listrik. Karena tidak ada batu bara, rakyat Palestina lantas memanfaatkan derasnya air sungai Yordan untuk sumber energi listrik. Pemanfaatan ini dibuktikan dengan keberadaan Palestine Electric Corporation pada tahun 1926. Belakangan, di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa, pembangkit listrik tenaga air mulai bermunculan. Artinya, dengan kepemilikan harta karun terpenting ini, setidaknya jalan sejarah Palestina bisa diprediksi bakal makmur. Sayang, takdir membawa Palestina ke jalan sejarah yang berbeda. Fakta kedua, bahwa Palestina memiliki toleransi umat beragama yang sangat tinggi. Kehadiran sejarah Islam di negara Palestina dimulai dengan penaklukan Islam pada abad ke-7. Saat itu ada tentara dari Jazirah Arab yang dibawahi oleh Kekhalifahan Rashidin dengan menaklukkan wilayah yang sebelumnya berada di bawah naungan Bizantium. Lalu sejak itu, Palestina mulai berada di bawah naungan pengaruh Islam dan sudah ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mulai menunjukkan toleransi yang besar pada penduduk sekitar Palestina. Bahkan Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi pada masa kekhalifahannya tidak pernah membeda-bedakan agama satu dengan lainnya.
baik Kristen hingga Islam yang hidup berdampingan tanpa percekcokan satu sama lain. Sejarah Islam di negara Palestina ini pun sudah terjadi sejak awal kedatangan pada Islam di Palestina. Perdamaian berlanjut pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dan faktanya umat Islam tidak pernah memaksa umat dari agama lain untuk memeluk Islam, melainkan umat dari negara lainlah yang senang hati untuk pindah ke Islam. Fakta ketiga bahwa di tanah Palestina tersimpan harta karun sumber daya alam yang subur. Potensi sumber daya alam Palestina seperti dilansir di minanews.net dari Munif Nasir, Ketua Aqsa Working Group atau AWG Jawa Barat, alumni Mu'assasyah Al-Quds Ad-Dawli Yaman. Sinar matahari yang baik dan curah hujan yang rata-rata di Palestina berkisar antara 150 sampai 800 mm kubik tiap tahunnya, memberikan kelembapan yang cukup untuk tumbuhnya tanaman gandum, padi, sorghum, jagung, syair, samsam, apel, jeruk, tin, zaitun, delima, mangga, tomat, wortel, kubis, lobak, dan lainnya. Pada tahun 1944 sampai 1945, Inggris pernah mengadakan survei produksi pertanian pada komoditas gandum, sayuran, buah-buahan, zaitun, dan lain-lainnya di Palestina. Dan didapati bahwa produksi pertanian Palestina saat itu mencapai 969.155 ton. Konon, Sir Hiver dari Alternative Information Center dalam seminar PBB di Kairo pada 6-7 Februari 2012 mengungkapkan, wilayah Palestina menyimpan kekayaan alam yang besar, mulai dari hasil perkebunan dan pertanian. Selain itu juga hasil garam dan mineral dari laut mati berupa potasium, sodium, dan magnesium. Hasil tambang batu mulia dan batu kersik di tepi barat dan kekayaan gas alam di lepas pantai Gaza. Kemudian sumber daya alam lain yang tak kalah menarik adalah bunga di Palestina yang tumbuh dengan baik dan cantik. Salah satu bunga yang tumbuh di negara itu yaitu bunga iris fakwa dan bunga popi. Bunga iris ini berdiri cantik di atas tanah di wilayah pegunungan Fakwa. Selain itu juga banyak tumbuh di kawasan Marj Ibn Amer, Bisan, Lembah Celah Yordan, pegunungan di bagian timur Yerusalem. Bunga ini tumbuh dengan baik di daerah suhu daratan tinggi dengan visual yang unik. Bagian yang dapat diambil dari bunga iris ini yaitu bunga yang memiliki hanya satu bunga yang mekar dan berwarna ungu. Selain itu, flora lain yang ada yaitu pohon cemara, pohon ek, dan juga pohon palem. Satwa yang ada di Palestina salah satunya itu gazila. Gazila yang satu ini merupakan satwa yang dilindungi dan terancam punah di wilayah Palestina. Hewan ini termasuk seperti kijang yang hidup di daerah daratan tinggi dan memiliki kecepatan lari sampai dengan 100 km per jam. Gazela adalah nama lain dari kijang gunung yang banyak ditemukan di daerah pegunungan, perbukitan, serta dataran gurun. Satwa lain yang mendiami Palestina diantaranya yaitu serigala, anjing hutan, dan juga rubah. Fakta keempat bahwa Palestina memiliki cadangan kekayaan minyak dan gas yang melimpah. Ahli geologi menegaskan bahwa Palestina terletak di atas cadangan besar kekayaan minyak dan gas. Meskipun hal ini bertabrakan dengan fakta bahwa Palestina menghadapi batu sandungan besar yang mencegah mereka bisa mengeksploitasi kekayaan tersebut, yaitu penjajahan dari Israel. Israel telah mengendalikan semua sumber daya alam dan juga perkembangannya sejak tahun 1967. Menurut studi ilmiah tentang sumber daya minyak dan gas yang belum ditemukan di Palestina, yaitu berupa lapisan sedimen yang diyakini berada di kedalaman antara 1.000 hingga 6.000 meter dan pada suhu antara 60 hingga 150 derajat Celcius. Menurut analisa ilmiah, disinilah minyak dapat ditemukan dalam jumlah besar, sedangkan gas bisa lebih dalam lagi di bawah itu. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1930 mengatakan bahwa zona maritim Palestina secara geologis dianggap sebagai salah satu wilayah yang paling menjanjikan terkait dengan penemuan-penemuan minyak dan gas. US Geological Survey (USGS), salah satu lembaga ilmiah paling andal di dunia dan juga terkenal memberikan penilaian tentang lokasi dan juga jumlah bahan bakar di seluruh dunia,
Lembaga ini merilis sebuah studi pada Maret 2010 tentang sumber daya minyak dan gas yang belum ditemukan di lapangan Levantine Basin, cekungan gas Laut Timur yang mencakup sekitar 83.000 km persegi kawasan Mediterania Timur. Daerah ini dibatasi di bagian timur oleh zona transformasi Levantine dan di utara oleh Sesar Tartus, di sebelah barat oleh Gunung Laut Eratosthenes, dan di bagian barat serta barat daya oleh perbatasan Delta Konil, dan di selatan dengan batas struktur kompresi di Sinai. USGS memperkirakan 1,7 miliar barel minyak yang dapat dipulihkan dengan rata-rata sekitar 122 triliun kaki kubik gas yang dapat dipulihkan di lapangan Levantine Basin. Artinya, cekungan ini merupakan salah satu sumber gas terpenting di dunia. Fakta kelima, bahwa Masjid Al-Aqsa menyimpan fakta sejarah yang berharga dalam perkembangan umat muslim di dunia, yaitu sebagai tempat lahirnya kitab Ihya Ulumuddin yang merupakan salah satu kitab paling terkenal dan berpengaruh dalam literatur Islam. Sebuah bangunan di Masjidil Aqsa ditandai sebagai lokasi kamar di mana Al-Ghazali melahirkan magnum opusnya. Selain itu, pada Masjid Al-Aqsa terdapat perpustakaan yang mencakup berbagai peristiwa bersejarah penting di Palestina di awal abad ke-20. Perpustakaan Al-Aqsa didirikan Dewan Legislatif Muslim tertinggi pada tahun 1923. Perpustakaan ini menyimpan berbagai koleksi manuskrip berharga dan karya yang diterbitkan dalam studi Islam dan Arab. Itu dia guys, 5 fakta penting yang masih jarang orang ketahui tentang Palestina. Jika informasi ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan info-info lainnya yang lebih bermanfaat. Dan tekan juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info lainnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.